warga Kerajaan Allah, selamat datang dalam online Service Kingdom Celebration di Rock Ministry TV. Sebelum mengikuti ibadah online, ada beberapa hal yang harus Anda pastikan terlebih dahulu. Yang pertama, pastikan device atau gadget Anda sudah siap dengan kuota internet dan daya baterai yang cukup untuk mengikuti ibadah. Yang kedua, pastikan Anda menyiapkan waktu khusus untuk mengikuti ibadah online tanpa gangguan. Yang terakhir, belajarlah untuk fokus dan serius karena Anda sedang mengikuti ibadah dan bukan sedang menonton ibadah. Warga Kerajaan Allah, kami percaya pujian dan firman Tuhan yang disampaikan melalui tayangan ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan tentunya berdampak langsung merubah kehidupan kita untuk menjadi berkat dan berubah senantiasa. Selamat mengikuti ibadah online, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Shalom warga kerajaan. Boleh lambaikan tangannya, katakan shalom. Puji nama Tuhan. Tetap bergairah memuji nama Tuhan, amin. Hari ini hari yang penuh bahagia, sukacita untuk kita semuanya. Diberikan cuaca yang luar biasa. Meskipun hujan, kita tetap semangat memuji Tuhan, amin. Amin, puji Tuhan. Mari saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan sebelum kita akan memulai ibadah ini. 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-13. Mari bersama-sama kita membaca 1, 2, 3. Akan tetapi kamu harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Raja kita. Engkau yang termulia Tuhan, Engkau yang agung, Engkau yang layak kami tinggikan. Tuhan Yesus, kami bersyukur di pagi hari ini kami menikmati anugerah-Mu. Kami menikmati hidup yang baru bersama Engkau. Hari demi hari Tuhan, Engkau nyatakan kasih-Mu dalam setiap hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami mau serahkan Tuhan sepenuhnya hidup kami, hati kami Tuhan di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali saudara.
Inilah setiap hidup kami Tuhan. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Ku hidup untuk menyembah-Mu. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kaulah pusat penyembahanku. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Berikan kemuliaan bagi Raja kita. Engkau yang layak Yesus. Haleluya. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Ku
Bagi Dia segala pujian, amin. Amin. Berapa banyak yang bersuka cita memasuki bulan Natal ini saudara-saudara? Yes. Haleluya, gak afdol kayak kalau gak ada lagu Natal gitu ya. Puji nama Tuhan, mari kita muliakan Dia. Sebab hanya Dialah sumber segalanya. Hanya bagimu pujian Yesus. Yes. Sorakan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segala. Nyanyi Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Kami bawa pujian Tuhan, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Nyanyi Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. We give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise. Gloria, we give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise. We give You glory, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Sama-sama katakan Haleluya. Amin. Hanya Engkau kekuatan kami Tuhan. Kami tidak pernah takut dan gentar. Engkaulah sumber kekuatan kami. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Katakan takkan pernah goyah. Yeah.
iblis dikalahkan. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sorakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat katakan tidak ada dari pemenang. Siapa umat Tuhan? Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Saya mau dengar suara dari sebelah sini. Come on, katakan lebih dari pemenang. Haleluya. Yang sebelah sini jangan mau kalah, men. Jika Allah di pihak kita, tidak ada dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus, Yesus. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sekali lagi, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sama-sama katakan haleluya. Yesus Raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan kamu lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Tepuk tangan meriah buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Shalom, sebagai warga negara kerajaan sorga, kita sedang belajar tentang pribadi-pribadi yang berpengaruh dan juga pegang peran di dalam perayaan Natal ataupun kelahiran Kristus. Ketika Yesus disunat pada hari ke-8, 8 selalu berbicara fatness, berkat, kemurahan, tapi juga permulaan yang baru. 7 hari, lalu hari ke-8 adalah minggu yang baru. Kiranya Tuhan memberikan musim yang baru kepadamu. Dan di sana pada usia 40 hari sesuai firman Tuhan, dia dibawa ke bait Allah. Dan kemudian orang tuanya mempersembahkan
dan mereka bukan orang kaya karena asalnya mereka keturunan daripada raja yang paling kaya yang pernah ada di dunia dan tidak pernah ada lagi, yaitu Solomon, David and Solomon. Tetapi karena kutuk yang didapat oleh Raja Yekonia, maka Yusuf cuma menjadi seorang pengusaha kecil-kecilan, kontraktor kecil-kecilan ya. Mungkin saat ini saudara juga kontraktor, kontrak sini, kontrak sana. Tuhan memberkati keturunanmu. Dan apa yang terjadi? Ketemu dengan dua orang senior. Banyak orang kalau saya bilang, aku ini sudah nggak tua Pak Arifin, sudah nggak bisa apa-apa. Ya punggungnya sakit semua. Di sini ada Simeon dan Hana. Hana itu bahkan usia 84 tahun. Bayangkan Anda usia 84 tahun, dia terus berpuasa, tidak pernah meninggalkan bait Allah dan bersekutu dengan Tuhan. Saya punya seorang ibu, dua orang ibu saya. Ibu saya sudah bersama Tuhan Yesus. Kalau ada sekarang usia 101, dia dipanggil usia hampir 100. Dan ada mama dari mama mertua saya, my mother in love, usia 98. They always pray and bless us. Dan apa yang terjadi? Baru 2 minggu yang lalu, putra dari Pak Hani, jadi cucu daripada Oma Krisanti, itu merayakan weddingnya di Jumeirah, saudaraku. Kita dulu pada waktu datang pada Tuhan dengan keadaan bangkrut, tidak punya apa-apa. Tetapi itulah Tuhan. Dia ingin memberkati kita. Dan Simeon memberkati mereka dan mengucapkan satu nubuatan. Dan nubuatannya peringatan. Sebuah pedang akan menembus ke dalam jiwamu. Dan anak ini bukan anak sembarangan. Dia berkata, Tuhan, aku sekarang siap untuk meninggal. Karena mataku telah melihat pengharapan dari Israel. The Tikva of Israel. Jesus Christ. Dia berkata, aku siap untuk meninggal. Saudara, tidak semua orang bisa berkata begitu. Dan dia berkata, anak ini akan jadi tanda heran. Sebuah Simeon, suatu tanda heran yang akan menjadi perbantahan banyak orang sampai hari ini. Orang tanya siapa Jesus Christ. Kita punya tema perayaan Natal sekali ini, Son of God. Son of Man maksudnya. Son of God memang, tapi Son of Man ini orang bingung. Ada nestorian berkata, oh dia cuma manusia biasa. Loh kan. Son of Man itu Barnas dalam bahasa Aramaik. Artinya di dalam Daniel 7. The man child yang dibawa kepada sang Bapa. Dan akan turun memerintah bersama para orang kudusnya. Di year of preparation. Siapkan dirimu untuk memerintah bersama Yesus. Tapi kalau orang ngatur rumah aja gak bisa. Ngatur keluarga gak bisa. Forget it. Tidak mungkin kita akan memerintah bersama Yesus. Kendalikan dirimu sendiri. Perhatikan pengajaranmu. Biar hatimu melekat pada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Kita belajar dari Simeon dan Hana. Senior. Tetapi tidak putus asa dan tidak berhenti melayani Tuhan. God bless you. Berkat khusus untuk para senior kita. Tuhan memberkati. Dan saya sudah termasuk senior juga. Haleluya. Amin. Shalom warga kerajaan. Di dalam 1 Raja-Raja pasal ke-17, kita membaca sebuah kisah mengenai Nabi Elia dan seorang janda di Sarfat. Di mana pada saat itu Nabi Elia sangat lapar dan dia membutuhkan makanan. Dan dia meminta kepada seorang janda. Janda tersebut dalam kondisi yang sangat kekurangan, di mana dia hanya memiliki sedikit minyak dan sedikit tepung. Akan tetapi dia membuat sebuah roti dan memberikan roti pertamanya kepada Nabi Elia. Dan sisanya baru dinikmati dia bersama keluarganya. Dalam hal ini ada dua hal yang kita pelajari. Yang pertama adalah kita melihat bahwa janda tersebut tidak egois. Dan dia sangat murah hati. Di mana dia memberikan roti pertamanya itu kepada Nabi Elia. Dan sisanya baru dia nikmatin. Dan ini kita melihat kemurahan hatinya sungguh luar biasa. Hal kedua yang akan kita pelajari dalam hal ini adalah janda tersebut sangat percaya akan janji-janji Tuhan. Buli-buli dan tempayannya tidak pernah kosong. Hari demi hari, bulan demi bulan selalu terisi. Dan dia percaya Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Warga kerajaan, apabila dari kita saat ini ada yang sama seperti janda ini, kita merasa masih banyak hal yang kita butuhkan, kita masih kekurangan, tapi kita perlu ingat, kita tidak boleh lupa untuk berbagi dengan orang, karena di luar sana masih banyak orang-orang yang membutuhkan. Ya, kita bisa memberikan
yang terbaik dari apa yang kita punya. Dan kita ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan selalu memelihara hidup kita sama seperti janda ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, dan berkat-Mu Tuhan atas kehidupan kami, atas pekerjaan dan keluarga kami Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami ingin menabur, kami ingin memberi yang terbaik dari apa yang kami miliki Tuhan. Sucikan dan kuduskan Tuhan apa yang kami berikan agar berguna bagi kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama-sama pakai hidup kita sebaik mungkin selama kesempatan kita masih ada. Biarlah kehendak Kristus yang jadi dalam hidup kita. Amin. Mari bersama-sama, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian. Engkau Yesus yang senantiasa menginginkan hidup kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh haleluya Yesus. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Katakan bersinar, sinar, bersinar. Itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar. Aku bersinar terus. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini. Yesus menginginkan daku selalu bersama Engkau Tuhan. Dimanapun kami berada, Engkau tetap bersama dengan kami. Bersinar, bersinar. Itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar. Aku bersinar terus. Katakan bersinar. Yes Lord. Terima kasih Tuhan. Amin. Bersinar, bersinar. Aku bersinar terus. Katakan umat Tuhan. Bersinar. Yes Lord. Kehendak-Mu dalam hidup setiap kami. Kami mau terus bersinar bagi nama-Mu Yesus. Oh, bersinar, bersinar. Itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar. Aku bersinar terus, bersinar. Kami mau lakukan ini Tuhan. Bersinar, bersinar. Aku bersinar terus. Bersinar, bersinar. Itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar. Aku bersinar terus. Biarlah kami mengerti Tuhan, setiap pribadi lepas pribadi di tempat ini mengerti kehendak daripada-Mu, supaya kehidupan kami mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Apapun yang sedang kami hadapi, dimanapun kami berada, kami tetap bersinar Tuhan. Terima kasih untuk kesaksian yang boleh kami dengar, sehingga menguatkan kami yang sehat. Biarlah kami tetap memiliki rasa syukur dalam hidup kami.
Dan pagi hari ini Tuhan, kami percaya firman-Mu yang menjadi kebenaran kami. Bukan hanya kami dengar, tapi akan kami lakukan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu, supaya kami tetap mempermuliakan nama-Mu, bersinar dimanapun Engkau tempatkan kami berada Tuhan. Pimpin kami semua dengan pengurapan-Mu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Mari pagi hari ini kita bersama-sama melihat satu kebenaran, satu tema di awal daripada bulan yang baru ini. Kita masuk di dalam satu tema yang baru tentang bagaimana kita mengembangkan budaya kerajaan. Karena saudara dan saya ini adalah bilangan orang-orang yang sudah ditebus, dipilih. Tentunya Kristus sudah kita imani hidup dalam hidup kita. Dan kalau Kristus hidup dalam hidup kita, yang Tuhan kehendaki salah satunya tadi, bersaksi seperti Ibu Mika tadi, dan juga kita mengembangkan rahasia kerajaan Allah yang kita miliki. Nah, saya terinspirasi dengan seorang breeder atau farmer. Bagaimana dia hari-hari ini kalau kita lihat kuasa daripada pembuatan daripada mungkin itu pohon, mungkin itu binatang menjadi kualitas yang lebih baik, itu diawali dari mereka punya benihnya. Nah, saudara ini punya benih yang namanya kerajaan Allah, tapi sesungguhnya banyak gereja tidak menangkap itu. Karena itu kita mau belajar bersama-sama. Kita tidak mungkin mengembangkan budaya kerajaan kalau kita sendiri tidak hidup di dalam kerajaan Allah. Mungkin kita bertahun-tahun menjadi orang percaya, orang Kristen, ya, tetapi yang membuktikan bahwa kita tidak ada di dalam kerajaan Allah itu adalah selalu memiliki rasa khawatir. Yang kita pikir khawatir itu normal bagi manusia, rasa takut itu normal. Tapi firman Tuhan katakan bahwa kerajaan Allah, orang yang hidup dalam kerajaan Allah itu memiliki satu kuasa untuk mengalahkan semuanya itu. Nah, oleh karena itu kita belajar hari ini bersama-sama bagaimana kita mengembangkan kerajaan Allah di muka bumi. Ayat dasarnya dari 1 Tesalonika ini yang dikatakan ini sebetulnya adalah pelayanan daripada Paulus dan rekan-rekannya, Paulus, Silas, Timotius, di satu kota yang disebut Tesalonika. Dan ketika dia melakukan itu, ternyata kalau kita pelajari itu andalannya adalah Roh Kudus, bukan kekuatan Paulus sendiri. Paulus termasuk rasul yang pandai ya, yang luar biasa, tetapi dia tidak mengandalkan itu, tapi andalannya adalah kekuatan Roh Kudus. Lalu dikatakan juga dia menulis surat ini kepada jemaat yang ditinggalkan karena kerusuhan-kerusuhan yang ada saat itu. Tapi dari ayat yang kita lihat ini dikatakan ayat 6, kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Itu artinya Paulus berhasil memuridkan jemaat di Tesalonika itu, sehingga sekalipun mereka ada dalam tekanan, dalam penindasan, dikatakan iman mereka tidak pernah goyah. Ya, firman itu menjadi satu sukacita yang dibagikan Paulus itu, pengajarannya menjadi kekuatan mereka, sehingga apa dikatakan mereka menjadi teladan. Dan ini yang Tuhan harapkan dari hidup kita. Karena itu saya katakan Komsel itu adalah satu wadah yang terbaik untuk kita bisa melakukan dimanapun Tuhan arahkan kita. Di daerah-daerah, di tempat-tempat yang Tuhan berikan kepada kita. Karena itu bagi kita yang acuh tak acuh terhadap Komsel, kita belum melakukan amanat agung Tuhan ini, ya. Sehingga dikatakan di ayat 8 itu mereka, ya termasuk Paulus, tidak lagi perlu mengatakan apa-apa. Karena apa? Orang melihat, ya, orang menyaksikan bagaimana kuasa Allah bekerja, bagaimana mereka ditindas tapi tidak pernah merasakan ketakutan, tidak mengingkari janji Tuhan. Sama dengan kesaksian tadi dikatakan, sekalipun sakit, sekalipun apa. Karena dikatakan justru orang yang mengerti tentang kerajaan Allah, di tengah-tengah kesakitan, di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kebangkrutan, di situ dia melihat Tuhan. Karena lewat cara-cara seperti itulah, ya. Jadi kita
tidak lagi berpikir bahwa kerajaan Allah itu soal makanan minuman dikatakan. Soal posisi, soal kedudukan. Tapi kerajaan Allah itu berbicara tentang apa? Kebenaran. Ya, Roma 14 ayat 17 berkata tentang kebenaran. Tentang damai, tentang sukacita oleh Roh Kudus. Karena itu kita mengerti kalau Paulus bisa mengalami ini dan membagikan ini kepada jemaat di Tesalonika. Perintah ini diberikan kepada saudara dan saya. Oleh karena itu budaya kerajaan Allah akan bisa dikembangkan saat saudara dan saya itu mengandalkan kekuatan roh dan mengembangkan sistem pemuritan. Yaitu lewat komsel-komsel. Kalau di dalam ibadah raya ini kan setelah selesai kadang kita sudah lupa tadi apa khotbahnya. Tapi ketika kita tahu dalam pemuritan itu, di komsel itulah kita bisa bertanya, kita bisa belajar bersama-sama untuk mengembangkan sistem pemuritan di situ sampai menghasilkan murid teladan yang akhirnya murid itu pun akan keluar, diutus bersaksi, mencari jiwa-jiwa. Dan ini akan membuahkan iman yang tersebar. Itu kehendak Tuhan. Makanya tadi pujian tadi dikatakan bahwa Yesus menginginkan daku untuk tetap bersinar dimanapun kita berada. Nah, orang percaya, firman Tuhan katakan kita itu disebut eklesia atau gereja. Itu harus memahami tugas dan panggilan kita. Apa tugas dan panggilan saudara? Amanat agung yang tertulis firman Tuhan katakan bukan datanglah sekalipun hujan deras masuk ibadah raya satu. Enggak, firman Tuhan tidak katakan seperti itu. Ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk merayakan kemenangan-kemenangan kita di hari-hari minggu yang lalu. Untuk bersyukur bersama-sama merayakan ibadah ini. Tapi tugas utama orang percaya, gereja Tuhan atau eklesia adalah supaya saudara menjalankan amanat agung. Yaitu apa? Pergi, jadikan semua bangsa itu muridku. Ya, ajarlah mereka, baptislah mereka dan ajarlah mereka melakukan apa yang kuperintahkan. Jadi artinya saudara dan saya harus memahami tugas dan panggilan ini sehingga kita bukan menjadi orang percaya yang egois, yang asal aku nanti selamat, bukan. Karena kita nanti akan belajar apa itu kerajaan Allah. Dan yang kedua, orang percaya atau gereja atau eklesia harus memahami pengertian kerajaan surga atau kerajaan Allah itu. Dan menghidupi budayanya. Ya, budaya kerajaan Allah tidak lain tidak bukan adalah hidup seturut dengan buah-buah roh yang ada dalam kehidupan kita. Ya, sukacita, damai sejahtera, penguasaan diri, kemurahan dan sebagainya itu menjadi kehidupan tanda orang ini benar-benar punya kehidupan dipimpin oleh raja yang dalam tanda kutip adalah kasih itu. Sehingga ada penguasaan diri, itu hidup budayanya. Lalu mentaati hukum kerajaannya, yaitu kasih apabila engkau ya katakan ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan, bisa enggak kita? Ya, jangan sampai kita ditampar, ya baru dilirik, ya salah ngelirik aja, ngapain lihat-lihat gitu sudah. Ya. Kita lihat apakah masih ada dalam kehidupan kita hal seperti ini. Oleh karena itu kita ngerti bahwa sebab inilah kehendak Bapakku yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Tuhan inginkan setiap kita itu bukan janji keselamatan itu pasti Tuhan berikan. Karena kita percaya kepada Yesus, bukan keselamatan yang kita buat dengan perbuatan baik. Ya. Tapi Tuhan katakan setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya sudah beroleh hidup itu. Tapi bisakah kita sebagai gereja Tuhan selama kita masih ada di muka bumi itu hidup dalam kerajaannya? Itu yang ditandai dengan rasa khawatir, rasa kekhawatiran apapun ya. Divonis dokter seperti ini. Bu tadi katakan rekan-rekannya sudah mempersiapkan hal terburuk. Itu hikmat. Tetapi bukan selesai di situ, ya. Ternyata sampai hari ini bisa bersaksi dipakai Tuhan, luar biasa. Terus kerjakan itu Bu selama masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Karena inilah cara yang Tuhan inginkan di dalam kita mengembangkan kerajaan Allah. Jadi Tuhan katakan bagaimana kita bisa memberikan memperluas kerajaannya itu.
lewat pengajaran atau pemuritan. Apa sih itu kerajaan Allah? Sebelum kita mengajar orang lain, kita harus ngerti. Loh, aku ini jadi orang Kristen, tapi apakah aku masuk kerajaan Allah? Masuk kerajaan Allah dan masuk surga beda ya. Kalau masuk surga itu nanti saudara setelah dipanggil Tuhan masuk surga. Tapi saat ini loh, harusnya kita ini masuk dalam kerajaannya. Yaitu apa? Sistem pemerintahan Allah, di mana Yesus sebagai Raja itu memerintah di dalam hati kita, hati manusia yang percaya itu ada dalam komunitas yang berlangsung itu terus menerus. Bukan kristal ya, Kristen Natal, lagi Natal, ngalami sukacita. Begitu masuk Januari dikatakan ada harga naik, mulai cemberut, mulai khawatir. Itu kita tidak masuk kerajaan Allah. Karena masuk dalam kerajaan Allah itu tidak teracuni dengan hal-hal kondisi di luar sana. Tapi kita tahu bahwa Tuhan yang adalah sang damai itu sudah ada dalam hidup kita. Kita akan terus tidak terpengaruh oleh situasi, tetapi dari dalam kita mengalir aliran-aliran air kehidupan. Yaitu air yang membawa kepada ketenangan jiwa kita. Itu kerajaan Allah. Sistem pemerintahan yang dipimpin oleh Yesus sendiri. Dalam hal ini kita dipimpin Roh Kudus sebagai pemimpin hidup kita untuk memerintah di dalam hati kita. Tapi firman Tuhan katakan dalam Injil Matius, semuanya itu perlu disingkapkan. Jadi kenapa? Tidak semua orang percaya itu mengalami kerajaan Allah dalam hidupnya. Karena tidak tersingkap. Matius berkata demikian, Injil Matius. Yesus menjawab, kepadamu diberi karunia. Karunia itu pemberian cuma-cuma ya. Untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Jadi tidak semua orang diberi. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi. Sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apa juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Jadi semakin kita mengalami Tuhan, kita itu semakin akan ditambah-tambahkan. Saya percaya kekuatan iman daripada Bu Mega dengan orang yang tidak pernah mengalami sakit seperti itu. Oh beda banget. Kalau itu boleh ditimbang dengan neraca, itu jomplang saudara. Karena seperti Ayub ngomong ya, hanya dari kata orang saja selama ini aku tuh kenal engkau. Tapi sekarang aku benar-benar ngalami. Sehingga akhirnya seperti ini. Dia diberi kekuatan baru. Dia dimengerti. Karena telah tersingkap siapa Tuhan itu. Jadi bagaimana kita bisa disingkapkan? Terus pelajari hubunganmu dengan Tuhan. Kalau diizinkan Tuhan mengalami kondisi yang bagi fisik kita, bagi realita kita itu tidak mengenakkan. Ya, tidak mengenakan. Kondisi mau berangkat ke gereja aja hujan, tidak mengenakan. Tadi siapa yang ngomel-ngomel, ya pagi-pagi mau berangkat, waduh hujan udah. Antara berangkat tidak berangkat tidak. Tapi saudara yang ada di tempat ini berkemenangan. Amin. Bukti saudara berkemenangan. Yang kosong-kosong itu kalah dengan hujan saudara. Yang tadinya penuh menjadi kosong seperti ini, kalah dengan hujan. Ya, jadi saudara dan saya itu perlu disingkapkan rahasia ini. Kalau enggak kita enggak ngerti. Ngadepi apa kita marah, ngadepi apa kita ngedumel. Tapi Tuhan inginkan hidup saudara dipenuhi dengan kuasa. Karena kerajaan Allah itu bukan tentang perkataan, tapi tentang kuasa yang Tuhan percayakan di dalam setiap kehidupan kita. Jadi kita yang diperintah Allah harusnya hidup di dalam budaya kerajaannya. Yaitu cara-cara hidup yang diajarkan oleh Yesus yang bisa kita pelajari dari sikap hidup Kristus. Ya, terutama kalau kita perhatikan dalam buah-buah roh di sini. Galatia 5 ayat 19 itu menyatakan buah-buah kedagingan dan itu berlawanan dengan buah-buah roh. Di dalam buah-buah roh ini akhir daripada perkataan di dalam Galatia 5 ayat 23 dikatakan tidak ada hukum yang menentang itu. Itu artinya semua yang diajarkan Tuhan itu kalau kita kerjakan, dunia tidak bisa menentang itu. Mungkin dunia membenci karena dunia kan menginginkan kita itu menjadikan pengikut-pengikut bapa yang namanya iblis. Ada bapa yang namanya iblis, ada bapa yang namanya Yesus. Ya,
Karena firman Tuhan katakan kalau kita hidupnya selalu hidup di dalam kedagingan, kita tidak bisa menguasai. Iblislah bapamu, kata firman Tuhan. Nah, kita yang diperintah oleh Allah harus hidup di dalam budaya kerajaannya. Artinya saudara dan saya mau dan bisa hidup dipimpin oleh sang raja itu. Yaitu apa? Melalui firman-Nya. Kadang kita bertanya, bagaimana Pak saya dipimpin? Yesus tidak kelihatan. Firman itu telah menjadi daging. Firman itu pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah sendiri. Dan melalui pewahyuan yang disingkapkan tadi, sehingga sebagian banyak yang ngerti, sebagian enggak. Yang mengerti itulah dia akan mengalami, karena dikatakan firman Allah itu memerdekakan bagi saudara dan saya. Sehingga apapun yang terjadi kita tidak khawatir tentang apapun. Ya, boro-boro kita takut ini takut itu. Ya, ending-endingnya setiap manusia ya akan sampai ke rumah Bapa. Tapi caranya beda-beda. Ya, saya pernah menguatkan salah seseorang ya yang juga kena kanker, waktu itu langsung puyuh. Karena apa? Pemikiran, emosi itu membuat orang drop. Langsung saya katakan, Pak, enggak usah seperti itu. Yang sehat aja bisa tiba-tiba. Ketika beberapa teman kita yang sehat habis pelayanan pulang meninggal dipanggil Tuhan, nah apa aku bilang? Sampai hari ini menjadi sehat, saudara. Menjadi sehat, sudah enggak pernah di kemo, pernah melakukan apa sampai rambutnya gundul, pakai topi kalau ke gereja ini. Terus kelihatan tuh tidak bersemangat. Saya katakan, bukan berarti kita yang sudah divonis seperti itu, karena Tuhan masih mau memakai untuk kemuliaan namanya. Teruslah beri semangat kepada yang sehat-sehat ini supaya tidak mereka juga merasakan seperti itu. Apalagi mereka yang masih dalam kondisi terbaik ya, itu bisa juga tiba-tiba dipanggil. Masalah meninggalnya seseorang itu bisa dengan cara apapun. Tapi jangan vonis perkataan manusia itu mengalahkan kita. Karena realita itu harus tunduk pada setiap perkataan firman Allah. Amin. Kalau saudara punya iman dan punya rema dalam perkataan firman Allah, saudara boleh dikatakan dokter, kamu usia tinggal 3 bulan, kamu usia tinggal 6 bulan. Tapi perkataan firman yang kita ucapkan, dokter boleh mengatakan seperti itu, tapi Tuhan pemberi nyawa, Tuhan pencabut nyawa. Aku menyerahkan kehidupan kepada Tuhan. Amin. Kalau Tuhan masih mau pakai cara apapun, makanya saya ngomong. Dan orang itu sampai hari ini sehat walafiat, saudara. Bahkan semakin gemuk dan segar. Saya katakan, kamu masih minum obat itu? Dia ngomong, enggak. Saya cuma minum herbal, tapi herbalnya saya enggak tanya sampai apa ya. Cuma minum herbal. Saat ini sehat walafiat. Ya. Inilah cara Tuhan menjalankan kita memahami, menjalankan lewat pengajaran-pengajaran kita yang sudah mengenal Tuhan, ayo terus belajar. Jangan pernah mau berhenti untuk belajar. Usia saya sama-sama Bu Mika, 68 tahun. Ya, saya merasa dari bodoh sampai bukan sekarang pinter, sampai sekarang masih merasa bodoh. Karena itu kesadaran kebodohan ini harus diisi dengan terus belajar. Makanya saya kalau kepada generasi yang di bawah itu saya ngomong terus belajar ya nak ya. Karena Hosea berkata umatku itu binasa karena tidak punya pengetahuan. Pengetahuan tentang kehidupan sehari-hari itu kita perlu belajar. Ya belajar dari apa? Pengalaman. Kalau enggak nanti kita jadi orang oon. Ya ditipu sana ditipu sini. Kemudian gampang terpengaruh. Hari-hari ini apalagi ya. Berapa banyak yang tertipu dengan ojol, tertipu dengan judol, ya, judi online dan sebagainya. Hanya karena apa? Ingin cepat menjadi kaya, ingin cepat mendapatkan dengan cepat. Akhirnya apa? Terperangkap di hari-hari seperti ini. Kenapa? Tidak berpengetahuan, tidak mengerti bahwa Tuhan itu Yehova Jireh, penyedia bagi saudara dan saya. Amin. Sehingga akhirnya mengambil jalan pintas di dalam kehidupan. Tujuan hidup orang percaya adalah memahami tadi hati Tuhan. Di firman Tuhan katakan karena keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena engkau mendengarkan firmanku. Kata mendengarkan ini bukan cuma dengar sepintas, tapi mentaati dengan pengertian. Yaitu merenungkan itu tadi. Ya, itu
orang yang memahami hati Tuhan. Baca firman, direnungkan, dimengerti. Dan setelah mengerti ini maka dia tahu tujuannya. Kalau di dalam Kejadian itu dituliskan bermultiplikasi, ya, mereka diperintahkan Tuhan untuk berkembang, lalu berkuasa. Berkuasa atas apa? Bukan atas sesama manusia. Kalau orang di luar kerajaan Allah berkuasa atas sesamanya, ya. Antar saudara aja bisa saling berkuasa, ya. Saudaranya ditekan dan sebagainya. Tapi di sini berkuasa atas sistem yang dibuat oleh dunia ini. Lalu di dalam Yohanes, orang yang mengerti tujuan hidup di bumi ini adalah berbuah. Dan mereka akan terus berbuah banyak. Bahwa firman-Nya berkata berbuah tetap. Artinya tidak gugur. Ya, buahnya dipertahankan sampai bertemu Tuhan muka dengan muka. Dia tetap menghasilkan buah selama hidup di muka bumi. Nah, mana yang menjadi prioritas saudara? Firman Allah tuliskan, jangan kamu khawatir dan berkata apa yang tidak kami makan, apa yang tidak kami minum, apa yang tidak kami pakai. Karena semua itu apa? Dicari oleh bangsa-bangsa yang apa? Tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Kalau kita khawatir, ya contoh tadi dalam kesaksian ibu memberikan satu kesaksian menguatkan kita. Tidak ada kekhawatiran dalam hidupnya. Karena dia sudah tahu kalaupun tinggalkan hidup di bumi, dia bersama Tuhan dengan rumah yang lebih indah di sana. Dengan kehidupan bersukacita di dalam Tuhan. Karena itu kalau kita divonis begini kita takut, apakah menyelesaikan rasa takut kita ini dengan memberikan kesembuhan? Enggak, makin parah kita. Tapi dikatakan semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Saudara yang dan saya yang mengenal Allah. Saya tidak tahu problem saudara masing-masing. Saya hari ini punya problem saudara. Tapi saya tetap percaya Tuhan menyelesaikan itu kok. Semuanya ada di tangan Tuhan. Makanya dikatakan semua kekhawatiran itu hanya dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tapi firman Tuhan katakan prioritaskan ini. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, tadi sudah kita ngerti kerajaan Allah dan pemerintahan Allah yang ada dalam hidup kita. Carilah pemerintahan Allah dalam hidup kita. Apakah kita sudah diperintah oleh Allah atau diperintah oleh ego kita? Karena ingat, selama kita diperintah oleh Allah, Tuhan tuh masih memberikan yang namanya free will bagi hidup saudara. Kebebasan. Kita milih mana? Mau tetap menundukkan diri bahwa pemerintahan Allah, atau kita mencari dahulu kerajaan Allah, ya kebenaran di dalam Tuhan. Kerajaan Allah bukan soal makanan minuman tadi, tapi soal apa? Kebenaran. Cari dulu kebenaran supaya hidup kita benar-benar diperintah oleh Allah. Cari prioritas itu. Karena itu orang percaya yang siap untuk mengembangkan kerajaan Allah adalah orang-orang yang pertama mengerti panggilannya. Panggilan kita menjadikan semua bangsa murid, atau dengan kata lain menjala jiwa. Yesus berkata kepada mereka, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Ini panggilan daripada Tuhan. Jadi panggilan Tuhan bukan untuk membangun gedung gereja yang paling mewah, yang paling wah. Tapi ikutlah aku, karena aku akan jadikan engkau penjala manusia. Jadi kita merubah paradigma kita ya. Cari gereja yang nyaman, cari gereja yang menyenangkan. Dimanapun saudara berada selama masih di muka bumi, ada gesekan yang kadang-kadang tidak menyenangkan. Tapi kalau saudara mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya ditambahkan kepada saudara. Prioritaskan yang utama di dalam panggilan Tuhan. Mengajarkan budayanya. Ya. Tadi budaya Allah adalah menghidupi buah-buah roh dalam kehidupan kita. Ketika melihat dia mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang mulai ragu-ragu. Lalu Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang
telah kuperintahkan kepadamu. Jadi kita diperintah dulu, kita belajar dulu, mengajarkan kepada mereka untuk mereka menjadi pelaku-pelaku daripada perintah Tuhan, pelaku dari firman-Nya. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kenapa perkataan ini diucapkan ya di akhir itu? Karena Tuhan sudah tahu bahwa menjalankan perintah Tuhan itu tidak gampang. Tetapi Tuhan sudah mengetahui bahwa ketidakmampuan manusia itu akan dimampukan oleh Allah ketika kita mengerti panggilan Tuhan dan mengerti tentang budaya kerajaan Allah. Tuhan berkata, aku Immanuelmu, aku menyertai kamu bahkan sampai akhir kesudahan daripada zaman ini. Karena itu orang yang mengerti panggilan Tuhan, dia akan fokusnya kepada jiwa. Jadi fokusnya bukan pada foya-foya, fokusnya bukan pada sesuatu di mana mereka punya kedudukan di satu pelayanan, tapi fokusnya adalah jiwa. Ya. Hal yang kedua, mereka perlu disingkapkan tadi. Injil Matius tadi dibuka juga berkata, tidak semua orang disingkapkan. Jadi kalau kita mau menjadi pengembang kerajaan Allah, disingkapkan dulu, kita ngerti dulu. Apa maksudnya Tuhan? Aku udah melayani, aku udah aktif, aku sudah setia. Kok diizinkan Tuhan seperti ini? Apa maksudnya? Kita renungkan lebih dulu. Dalam Injil Lukas dikata, Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan pada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Jadi kalau kita tidak hidup dalam budaya kerajaan, kita mau mengembangkan budaya kerajaan, ya apa yang mau kita kembangkan? Itu kayak orang buta menuntun orang buta, kedua-duanya jatuh. Karena itu kita lebih dulu dimuridkan oleh Tuhan, kita lebih dulu diperlengkapi oleh Tuhan. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu mengerti. Kita harus mengerti dulu. Dan karena itu akhirnya firman itu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, 60, ada yang 30 kali lipat. Jadi rahasianya harus ditabur di tanah yang baik. Siapkah hidup kita ini menjadi tanah yang baik? Kalau dalam hidup kita tadi masih ada kerikil-kerikil. Saya banyak mendengar, Bu, ya katanya orang kanker tuh karena orang punya kepahitan hati. Itu komen-komen orang-orang di luar. Tapi yang paling tahu kita dengan Tuhan, ya. Lalu banyak orang, oh itu hamba Tuhan itu kena kanker, itu pasti punya dosa banyak, ya. Manusia gampang untuk menghakimi. Tapi kita tahu, justru benar saya katakan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Supaya Tuhan dipermuliakan di mana-mana. Bahwa dia pernah mengalami itu. Ya memang gampang kalau orang sehat, baik, diberkati, kaya raya, terus wah orang itu ukuran manusia. Tapi mari kita belajar ukuran daripada kerajaan Allah. Apakah ketika kita mengalami itu, kita masih mau menyaksikan kebesaran kesaksian Tuhan? Tadi katakan, Bu itu hampir ragu-ragu waktu awal-awal disuruh kesaksian. Apakah saya kondisi begini bisa bersaksi? Justru itulah kita mempermuliakan nama Tuhan, berkat-berkat itu akan turun dalam kehidupan kita. Karena cara Tuhan itu ajaib buat kita. Cara Tuhan benar-benar ajaib buat kita. Karena itu harus tanah baik kita sediakan, baru benih-benih yang kita terima akan berkembang, akhirnya akan berbuah berlipat kali ganda. Disitulah kita akan bisa mengerjakan apa yang Tuhan inginkan. Bersinar di setiap tempat yang Tuhan tempatkan hidup kita. Jangan kehadiran kita justru menjadi kendala, tapi biarlah kehadiran kita itu membuat kegelapan di seputar kita itu menjadi terang. Puji Tuhan, saya percaya Indonesia itu semakin banyak orang berdoa. Indonesia itu akan semakin diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Dan banyak orang, ya, sekarang tidak heran kalau ada orang-orang yang dari seberang sana menyanyi untuk lagu-lagu kita. Awalnya seperti itu, tapi saya percaya, tadi ingat, pelayanan Paulus di Tesalonika itu ketergantungan mereka dengan Roh Kudus itu kuat sekali. Bukan kebanggaan Paulus, bukan lakukan ini itu, tapi Roh Kudus yang mengerjakan semua itu. Sehingga akhirnya mereka menjadi teladan
Baik dikatakan di Makedonia, di Akaya, bahkan sampai keluar menyebar kemana-mana. Dengan tidak lagi mereka harus ngoyo, tetapi semuanya itu berbicara tentang kesaksian mereka. Jadi disingkapkan ya saudara. Ya. Firman Tuhan satu lagi dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak akan berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal. Jadi kita harus selalu melekat, dwell pada Tuhan. Demikian juga kamu tidak akan pernah berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi kalau kita mau berbuah di luar sana, pastikan hidup saudara adalah melekat kepada sang pokok itu, kepada sang sumber itu. Supaya kehidupan kita senantiasa menghasilkan sesuatu yang diharapkan oleh kehendak Tuhan. Satu lagi dikata, aku pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di Tesalonika jelas sekali. Peranan daripada Roh Kudus itu yang mengerjakan. Ya, karena Paulus sempat menghindarkan diri dari penganiayaan itu. Dia bukan orang di situ, tapi dia harus keluar dari tempat itu. Tapi kasih yang dibangun itu melekat, sehingga jiwa-jiwa di Tesalonika itu juga merindukan. Ya, dia bukan ini pemimpin yang dikatakan pemimpin kutu loncat yang ketika kita membutuhkan ini dia sudah tinggalkan kita. Enggak. Paulus melakukan itu dengan bertulis surat, dan ini surat pertama yang diberikan kepada jemaat itu, yang membuktikan bahwa kasih mereka itu sudah terbangun kuat. Pelayanan semuanya itu dasarnya cuma satu, kasih. Adakah kita mengasihi Tuhan? Kalau kita mengasihi Tuhan, tadi kita ngerti tujuan Tuhan. Pergi, jadikan semua bangsa menjadi muridku. Dan disingkapkan itu. Lalu Tuhan tidak mau ketika dia datang ketemu kita itu ngorok. Kita tidur, kita ya sedang santai-santai. Hari-hari ini begitu banyak ya orang ada halangan apa sedikit sudah tidak mau menerobos, menjadi penerobos di situ. Ya, waduh jalan sana banjir, jalan situ banjir. Saya tadi sudah berpikir, biasanya di depan apotek ini, di Gatsu ini seringkali banjir. Saya muter keluar ke jalan mana lewat belakang Ahmad Yani situ ya. Menghindari banjir di situ, karena saya sudah pernah terjebak di situ. Tapi dari rumah saya sudah berpikir, lewat mana ya kira-kira ini yang tidak banjir begitu. Karena hujan cukup deras. Saya terobos itu semua. Dan sampai di sini terlalu pagi tadi Pak ya. Tapi tidak apa-apa terlalu pagi, ini rumah-rumah saya sendiri. Saya ya setiap hari saya juga di sini. Mau nginep tidak apa-apa juga gitu. Ya, luar biasa. Jadi didapati kita dan saudara itu mengerjakan talenta yang Tuhan percayakan. Talentamu itu apa? Tuhan ngomong jangan yang dikasih satu tuh karena cuman melihat mendongak ke atas. Enak dia dipercaya ini, percaya itu. Ya sudahlah, aku gak terlalu dipercaya, tak taruh aja. Saya taruh di bawah kolong. Enggak, Tuhan katakan lakukan itu. Sekalipun kecil, justru dipercaya perkara kecil. Ketika saudara dan saya itu bisa bertanggung jawab, Tuhan akan menambahkan dan dipercayakan hal-hal yang lebih besar. Lah yang kecil aja sudah males-malesan, tapi paradigma kita seringkali kita ngomong, aduh cuman segini, males. Ya, enggak akan pernah. Makanya banyak orang kalau menjadi pekerja awal, lulus sekolah, pekerja awal, gajinya kecil dulu kan. Tidak langsung kasih gaji gede, gaji kecil. Tapi kalau setia, lama-lama ada peningkatan di situ, posisinya meningkat, gajinya menjadi besar. Tidak. Tapi ada orang yang dalam waktu kurun 5 tahun itu sudah pindah 20 kali. Karena untuk cari lompatannya lebih besar. Tidak akan saudara, saudara pindah ke sini, balik lagi ke posisi yang rendah. Akhirnya apa? Posisi saudara tetap di situ. Kalau mau posisi kita di dalam Tuhan itu, Tuhan benar-benar pakai, kerjakan talenta yang Tuhan percayakan. Tetap kembangkan yang dipercayakan. Jangan mengukur, wah kemampuan dia luar biasa, saya seperti ini. Bahkan jangan mengukur dengan pola pikir kita, dengan cara membanding-bandingkan. Ya. Karena kegagalan manusia itu seringkali terjadi akibat membandingkan tadi. Seperti orang yang dikasih talenta 1 talenta itu. Ya, aku cuma dikasih 1, dia dapat ini 5. Udahlah gak usah dikerjakan gitu.
karena bosku ini jahat. Ya, akhirnya apa? Mereka tidak lakukan apa-apa. Jadi kenapa kita tidak mengerjakan apa yang Tuhan percayakan? Sekalipun itu kecil. Mungkin kita cuma tukang bersih-bersih di gereja. Lakukan dengan setia. Ya. Tuhan akan percayakan lebih lagi. Yang penting kita mau belajar. Terus mau belajar dalam kondisi yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut, rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Bagaimana kita tidak membanding-bandingkan dengan orang lain. Terima yang Tuhan percayakan, bahkan yang Tuhan pikulkan. Karena Tuhan ngomong, kuk yang kupasang itu adalah kuk yang lemah lembut, yang enteng dan belajar daripada Tuhan. Supaya apa? Kita itu mendapatkan ketenangan di situ. Kuk yang kupasang enak, bebanku pun ringan, kata firman Tuhan. Supaya apa? Supaya saudara dan saya itu benar-benar sungguh-sungguh merdeka dalam hidup ini. Tidak iri pada sana, tidak iri pada sini, tidak pusing dengan orang ini mau ngalami apa dan sebagainya. Ya, karena Kristus sesungguhnya telah memerdekakan hidup saudara dan saya. Orang yang ada dalam kerajaan Allah itu Kristus sudah memerdekakan. Baik tetanggamu, aduh tetangga beli satu gerbong kepala kereta api gitu katakanlah. Iri, wah dia bisa beli kereta api ya. Saya ngomong kalau motor, kalau mobil itu biasanya gitu. Kalau Mas lihat itu mobilnya baru. Saya kasih ilustrasi, beli kepala kereta api ya. Terus saudara bilang, itu sudah bisa beli kereta api kepalanya. Yuk kita beli gerbong-gerbongnya. Kalau saudara punya lahan gede nggak apa-apa, itu untuk tempat saudara bisa vakansi di situ ya, buat tempat penginapan gitu ya. Ada satu bis yang rusak dipakai kafe tahu ya, yang di arah Bedugul itu ya. Indah itu, luar biasa. Tapi kalau itu semua kita pakai, lah ngapain wong di Denpasar aja rel kereta api nggak ada kok. Saudara mau piara gerbong ya. Atau aku punya duit, aku mau punya pesawat sendiri. Ya. Pesawat apa? Kalau pesawat telepon boleh. Tapi kalau benar-benar itu pesawat yang terbang di atas, saudara mau mendarat di mana? Ya. Jadi nggak perlu membanding-bandingkan itu. Supaya saudara benar-benar mereka. Karena Tuhan sudah memerdekakan kita. Nggak usah iri dengan orang lain. Berdirilah teguh dan jangan mau dikenakan perhambaan. Perhambaan itu yang melihat yang realita di dunia kayak gini-gini. Wah aku enggak cepat seperti itu. Makanya kenapa di dunia benar-benar yang sistem dunia itu. Korupsi itu merajalela di mana-mana. Karena mereka tidak merdeka. Apakah saudara pikir yang berkorupsi itu memang kekurangan uang? Enggak. Sudah punya cukup. Untuk makan sampai mati aja cukup. Tapi karena keserakahan itulah yang membuat mereka tidak akan pernah puas. Tidak akan merdeka hidupnya. Kalau belum menggaruk dan memiskinkan orang lain tanpa dia sadari. Karena itu kerjakan saudara. Apa yang Tuhan percayakan dalam hari ini. Sekecil apapun, lakukan itu dengan tanggung jawab. Di mana Tuhan tetap dipermuliakan di dalam usahamu, dalam pekerjaanmu, dalam apapun yang engkau kerjakan. Karena Tuhan katakan setiap talenta yang dipercayakan kepadamu akan diminta pertanggungjawabannya pada hari kedatangannya. Yang keempat, selalulah berjaga-jaga dalam kehidupan. Hidup ini sebuah kesempatan. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan kita diangkat. Tapi selama kita masih hidup, ini tadi yang saya katakan, selalu berjaga. Karena realita kehidupan saudara itu harus ada di bawah otoritas firman-Nya. Saudara kan punya rema, punya firman yang saudara pelajari dari logos yang saudara baca. Jadi rema, dan itu saya percaya rema itu susah untuk hilang karena sudah nancap di dalam iman percaya kita. Begitu ada sesuatu ya yang kelihatannya tadi dikatakan sebuah problem masalah yang terlalu besar. Rela hidup saudara, realita yang kenyataannya seperti itu harus
saudara tundukkan di bawah otoritas firman-Nya. Karena firman Allah itu berkuasa. Ketika saudara kondisinya aduh hari ini benar-benar sepi pembeli, tidak ada pembeli. Jangan ngomong waduh mati aku. Itu kan kebanyakan orang ngomong gitu, mati aku. Ya. Tapi katakan, Tuhan aku percaya hari belum berakhir. Ya, kalau hari ini pagi ini sampai sore masih sepi. Waktu sore sampai malam ini Engkau sanggup mengirimkan berkat-berkat-Mu. Dan Tuhan akan sanggupkan apa? Perkataan kita adalah perkataan yang positif, perkataan firman. Tapi kalau belum baru jam 10, biasanya jam 10 itu sudah dapat 5-6 pembeli. Ini jam 10 enggak ada hujan lagi. Lalu nyalahkan hujan. Aduh kok hujan terus sih seperti ini. Tahu saudara, hujan itu berkat. Waktu pewanas kita butuh hujan. Sekarang dikasih hujan. Lalu Tuhan ngelihat, anakku ini apa sih maunya? Ya, dikasih panas minta hujan, dikasih hujan minta panas. Ya, kita yang perlu melatih hidup kita. Berjaga-jaga di dalam mulut kita itu penting. Pak Arifin katakan istilahnya jamu, jaga mulut. Itu penting supaya apa? Kita tidak selalu mengutuk hidup kita. Karena itu berkuasa di dalam hidup kita. Perkataan orang percaya itu berkuasa. Karena itu kita harus berjaga-jaga. Berjaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging itu lemah. Dan dalam Injil yang dikatakan yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Kenapa tidak berbuah? Firman itu tidak disediakan tanah yang baik. Tapi tanahnya adalah semak duri. Mungkin tumbuh sebentar tetapi akhirnya kekhawatiran-kekhawatiran kita menghimpit sehingga kita tidak berjaga-jaga. Dan iblis itu cari celah saudara. Ingat ya, iblis itu berkeliling. Berkeliling itu untuk mencari ada celah kecil supaya dia bisa masuk menerobos. Jadi selalulah berjaga di dalam kehidupan ini. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini ya. Ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud seperti dikatakan di atas. Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya jangan keraskan hatimu. Setiap hari buka telinga kita untuk mendengar suara Tuhan. Dan jangan keraskan hatimu. Jangan ngeyel dengan Tuhan. Tuhan tapi kenyataannya. Tuhan tapi kok begini. Tuhan tapi begini. Protes kepada Tuhan. Ingat bahwa realita yang kau alami. Faktanya seperti ini. Jangan kau protes. Karena ada sesuatu yang bisa untuk meratakan realita saudara. Persoalanmu bergunung-gunung tapi Tuhan katakan. Kalau ada iman sekecil apapun dalam hidupmu. Gunung ini bisa engkau perintahkan untuk pindah. Siapa yang memerintahkan diri kita? Dengan apa? Memperkatakan firman. Jadi persoalan apapun dalam hidup saudara. Perkatakan itu. Kalau di sini aja kita udah kalah, bagaimana kita mengembangkan kerajaan keluar? Kita aja sudah kalah dalam hal itu. Ya, jadi biarlah apa yang menjadi pesan saya pada pagi hari ini. Setiap kita itu sebetulnya diinginkan Tuhan untuk mengembangkan ini. Tapi masalahnya banyak gereja pengajarannya itu berhenti sampai Injil keselamatan. Sampai Injil kemakmuran. Tapi mereka tidak ngerti bahwa hari-hari yang kita lalui ini loh. Yang Tuhan katakan, engkau harus merasakan hidup dalam kerajaanmu. Dalam atmosfer kerajaan Allah. Memang kita hidup di muka bumi yang penuh dengan carut marut kehidupan. Tapi atmosfer kerajaan Allah itu harus menaungi kita. Kita harus tinggal di sana. Dan dimanapun kita berada tadi pujian tadi. Kita menyenangkannya. Kita memuliakannya sehingga nama Yesus dipermuliakan dari hari ke hari lewat kehidupan kita. Tuhan memberkati. Kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan ini diberikan pada barang siapa yang sudah mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan, sudah dibaptis,
dan menyerahkan hidup sepenuhnya untuk mau dipimpin oleh Tuhan dalam hari-hari hidup mereka. Mari persiapkan saudara, dan bagi saudara yang sudah siap, silakan bangkit berdiri. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Bapa, kami mengerti bahwa panggilan daripada kehidupan-Mu, karena kami ini sesungguhnya adalah terang. Biarlah kemanapun Engkau utus kami sungguh menjadi terang dan bukan menjadi sandungan. Dan kami perlu Tuhan, persekutuan yang senantiasa dibaharui bersama Engkau. Lewat perjamuan ini Tuhan, kami sadar bahwa Engkau mengingatkan kami akan pengorbanan-Mu, sehingga ketika kami hidup di dalam masa-masa sulit, sesulit apapun, hidup kami tetap bersinar karena Kristus ada dalam hidup kami Tuhan. Kami mengangkat roti ini, tanda kami meninggikan Engkau Tuhan. Bukankah roti perjamuan, roti kudus yang telah ada di tangan kita, yang kita angkat tinggi ini menjadi persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus yang telah dihancurkan demi membuat saudara dan saya bersinar di tempat dimanapun Tuhan inginkan. Apakah engkau mengimani itu? Makanlah dalam nama Yesus. Kami angkat cawan ini Tuhan. Cawan penumpahan darah itu yang membuat Engkau sampai hari ini Tuhan berkata, aku akan menurunkan penolong atasmu, sehingga Engkau tidak berjalan sendirian. Tapi aku memimpinmu untuk terus berjalan dari kebenaran yang satu kepada kebenaran yang lain. Sehingga akan menyingkapkan banyak orang di luar sana untuk hidup seturut dengan kehendak-Ku. Ketika firman itu kita sampaikan, firman itu akan mengerjakan apa yang Tuhan inginkan karena kuasa Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Tuhan, kami bersyukur Engkau percayakan kami untuk dipersekutukan dengan darah-Mu yang kudus, darah yang menyelamatkan, darah yang memberikan kehidupan, darah yang memberikan kuasa dalam hidup kami. Percayakah saudara bahwa cawan yang kita angkat tinggi ini, cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita sudah ucapkan syukur ini, merupakan persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus. Minumlah dalam nama Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Hamba selesai berbicara, tapi biarlah Bapa, kuasa Roh Kudus-Mu yang lebih hebat tahu semuanya untuk menerjemahkan satu persatu daripada apa yang menjadi penjabaran daripada firman-Mu yang baru disampaikan. Sehingga kami sebagai eklesia-Mu Tuhan sadar bahwa Engkau memanggil kami untuk menjalankan fungsi kami di muka bumi, yaitu mengembangkan kerajaan-Mu sehingga setiap orang boleh mengalami kebebasan, kemerdekaan dalam hidup mereka. Hari-hari ini kami melihat begitu banyak orang yang putus asa, yang bunuh diri. Tapi biarlah melalui kehidupan di mana kami ada di daerah itu Tuhan, kami boleh menjadi sinar, kami boleh menjadi garam. Sehingga apa yang kami kerjakan memberikan nilai lebih daripada hidup mereka Tuhan. Terima kasih, pakai setiap kami Tuhan. Kami memang lemah, kami memang banyak kekurangan, tapi kami percaya ketika kami taat menjalankan apa yang Kau perintahkan, talenta apa yang Kau percayakan bagi kami, biarlah menjadi berkat bagi orang di luar sana. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus
selesai berbicara dan kuasa-Mu sempurna. Biarlah Engkau terus mengerjakan rencana-Mu bagi kami. Haleluya. Amin. Angkat kedua tanganmu, pulanglah ke tempat di mana Tuhan tempatkan engkau, dan biarlah engkau tetap bersinar di sana, membawa budaya kerajaan di wilayah di mana engkau ditempatkan Tuhan, untuk menjadikan lingkup tempat di sana menjadi berkat, dan orang-orang yang mengenal engkau mendapatkan berkat pengenalan akan Tuhan lewat setiap apa yang menjadi sifat-sifat dan karakter daripada budaya kerajaan yang dilihatnya daripadamu. Seperti jemaat di Tesalonika, mereka menjadi berkat karena mereka melihat apa yang menjadi iman daripada jemaat itu, membuat tidak perlu perintah-perintah yang diberikan, tapi mereka cukup untuk mengalaminya karena hanya melihat keteladanan. Jadikan hidupmu menjadi teladan dimanapun engkau berada, dan nama Tuhan dipermuliakan dari hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Engkau semua yang pagi hari ini diberkati, katakan amin.